Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dari kelas BIA Sore. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi input dan output. Nah, input itu merupakan data dan instruksi yang dimasukkan ke dalam memori komputer atau perangkat mobile, sedangkan output itu adalah data yang diproses menjadi bentuk yang berguna seperti informasi yang ditampilkan atau juga dicetak. Nah, perangkat input itu ada apa aja sih? Pertama ada keyboard, ini tuh perangkat untuk mengetik data dan instruksi. Kemudian pointing device, ini mengontrol pointer di layar untuk memilih objek. Kemudian ada mouse, optical, itu menggunakan sensor cahaya. Kalau laser, touch, dan juga mouse mengenali gesture sentuh. Kemudian ada touchpad, permukaan sensitif tekanan umumnya ada di laptop. Kemudian ada trackball, bola statis yang digulirkan untuk menggerakkan pointer. Kemudian ada touchscreens, yaitu layar sensitif sentuh tanpa perangkat terpisah. Umumnya itu ada di smartphone, tablet, dan juga laptop. Pen input, menggunakan stylus atau pena digital untuk menulis atau menggambar. Stylus ini adalah alat kecil seperti pena yang digunakan menggunakan tekanan. Kemudian ada digital pen, ini lebih besar mengonversi tulisan ke digital. Kemudian ada motion, voice, dan juga video input. Motion input ini mengenali gesture tubuh atau udara melalui kamera untuk game atau juga kontrol. Voice input memasukkan suara melalui mikrofon menggunakan speech recognition. Kemudian webcam atau kamera DV untuk menangkap video gambar, termasuk video conference. Scanner dan juga reading device membaca data dari objek fisik. Optical scanners membaca teks atau grafik menggunakan OCR. Barcode readers membaca barcode atau QR code. RFID readers membaca tag RFID via gelombang radio. Magstripe readers membaca strip magnetik di kartu. MICR readers membaca teks dengan tinta magnetik. Dan juga terakhir data collection devices mengumpulkan data langsung di lokasi, seringnya itu wireless. Selanjutnya adalah perangkat output. Nah, display ini menampilkan teks, grafik, video secara elektronik atau soft copy. Karakteristiknya resolusi, ukuran, dan juga jenis seperti LCD, LED, dan lain-lain. Printers itu mencetak teks atau grafik ke media fisik atau hard copy. Jenisnya itu ada inkjet untuk foto, laser, all-in-one, 3D, thermal, mobile, label, plotter atau large format, dan juga impact. Selanjutnya, other output devices ini untuk kebutuhan spesifik seperti speaker, headphones, earbuds itu outputnya untuk audio. Data projectors itu proyeksi gambar, interactive whiteboards, papan tulis yang interaktif, force feedback game controllers, kontrol game dengan menggunakan umpan balik taktil, terus taktil output itu sentuhan untuk feedback. Nah, teknologi asistif input dan output. Nah, ini tuh dirancang untuk pengguna dengan keterbatasan fisik. Input itu seperti head-mounted pointer untuk kontrol pointer tanpa tangan. Kalau output itu ada braille printer untuk mencetak dalam braille. Jadi seperti contohnya tuh orang buta yang membaca menggunakan huruf braille. Nah, ini tuh meningkatkan aksesibilitas komputer bagi semua orang. Jadi walaupun disabilitas masih tetap bisa menggunakan komputer. Nah, kesimpulannya, input dan output merupakan komponen penting dalam sistem komputer dan perangkat mobile. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data dan instruksi, sedangkan perangkat output menyajikan hasil pengelolaan data dalam bentuk yang dapat dipahami pengguna. Berbagai jenis perangkat input dan output dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda mulai dari penggunaan sehari-hari hingga kebutuhan khusus. Selain itu, teknologi asistif dapat digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna dengan keterbatasan fisik. Dengan memahami konsep dan jenis perangkat input serta output, pengguna dapat memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dan juga efisien. Baik, sekian penjelasan saya mengenai input dan output. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.